kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih ya kepada kedua kelas. Oke, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Di sini Ibu sudah punya daftar hadir kalian. Ibu mau lihat siapa sih? Misalnya kayak warna pada kucing Ibu kan macam-macam, ada warna coklat, putih, terus hitam Bu. Oke, jadi betul ya yang hadir. Oke, Leni Astika hadir Ibu. Leni Astika hadir. Imanda Nursaida hadir Ibu. Desi Ayu Nurzarati Hadir. Desi sakit apa Desi? Demam Bu. Dia mah kayaknya Ibu kemarin. Oke, demam. Kemudian siapa di sini? Ada Fadila Apriani hadir Bu. Oke, ternyata semuanya hadir kecuali Desi ya. Kita doakan semoga Desi diberi kesembuhan oleh Tuhan sehingga dia bisa bergabung bersama kita pada hari ini ya. Amin. Oke. Baik, anak-anak semua, di sini pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya nih sama kalian. Pernah nggak kalian tuh jalan-jalan ke taman atau tempat wisata? Pernah. Sering Ibu, sering. Sering ya. Nah, di tempat wisata itu apa sih yang bisa kita lihat? Coba sebutin. Ada pohon. Ada banyak monyet Ibu. Monyet. Ada burung juga ya. Ada kupu-kupu, intinya banyak ya yang dapat kita ketahui. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Nah, contoh-contoh yang kalian udah sebutin tadi itu merupakan salah satu contoh dari keanekaragaman hayati yang akan kita pelajari. Oke, nah di sini ada tujuan pembelajaran kita. Ibu minta kesediaannya untuk dituntut Yasi untuk membacakan tujuan pembelajaran yang pertama. Yang pertama itu setelah melakukan kegiatan review jurnal, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar dengan benar. Oke, tujuan pembelajaran yang kedua, Ibu minta kesediaannya Fadila Apriani untuk membacakan. Setelah melakukan penyajian laporan hasil review jurnal, peserta didik diharapkan mampu menganalisis C4 data keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Oke, tujuan pembelajaran yang ketiga, silakan pada Reni. Setelah melakukan penyajian data manfaat spesies tertentu, peserta didik diharapkan mampu membuktikan C5 manfaat keanekaragaman hayati dengan menyajikan argumen yang valid. Oke, baik, terima kasih ya anak semua. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa salah satu contoh yang kalian sebutin yaitu ada tadi yang menyebutkan burung ya. Iya. Nah, burung itu merupakan salah satu contoh keanekaragaman hayati ini. Nah, anak semua dapat melihat di depan ya, di sini tuh ada gambar burung. Banyak sekali jenisnya ya. Ada yang tahu jenis apa aja ini? Ada yang bisa sebutkan satu? Bu, boleh dipesan tak? Oke, bisa. Sebentar ya. Nah, kelihatan nggak? Kecial Ibu. Kecial, iya benar, di situ ada kecial ya yang warna kuning. Nah, ini merupakan salah satu keanekaragaman hayati yang terdapat di sekitar kita. Kalian pasti pernah melihat burung kecial di sini ya? Banyak Ibu di sawah-sawah. Iya, banyak sekali ya, sampai bahkan ada yang jadi hama. Ya, pas lagi tanam padi Bu. Iya, Biasanya jadi pakai kresek-kresek. iya. Nah, jadi sekarang kita kan belajar tentang keanekaragaman hayati. Nah, seperti yang disebutkan dia ini tadi itu bahkan ada yang jadi hama ya, burung ini. Nah, itulah perlunya kita mempelajari keanekaragaman hayati karena ini mempengaruhi tentang bagaimana hubungannya dengan kehidupan manusia gitu ya pada kegiatan kita sehari-hari.
bagaimana apa namanya keragaman hayati, misalnya burung di Indonesia itu ternyata nggak ada yang statusnya itu punah gitu, atau hampir punah dan bahkan kritis gitu. Nah, sehingga pada kegiatan pembelajaran kali ini tuh kalian diharapkan dengan mempelajari keanekaragaman hayati, kalian bisa melindungi gitu, turut ikut melindungi keanekaragaman hayati ini gitu. Nah, sekarang seperti yang Ibu bilang tadi ya, bahwa keanekaragaman hayati ini tuh berpengaruh atau sangat berperan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, keanekaragaman hayati itu apabila kita tidak menjaganya, dia akan berdampak buruk bagi kehidupan kita. Nah, sepertinya ada yang bisa menjelaskan atau ada yang bisa menyebutkan? Banjir, Ibu. Ya, banjir, ada banjir, kemudian Kekeringan, penebangan hutan. Iya, betul sekali apa yang kalian sebutkan itu ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk dampak gitu ya, apabila keanekaragaman hayati itu tidak kita jaga ya. Nah, jadi pada pembelajaran kita hari ini, kalian tuh akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Di sini ada beberapa orang siswa? Ada 12 ya. Oke, jadi kita bagi jadi 3 kelompok aja ya. Ya, Bu. Dari Mala sampai Saskia itu kelompok 1, Nika Setiati sampai Ratu itu kelompok 2, dan Lesti sampai Yeni itu kelompok 3 ya. Ya. Oke, sekarang silakan duduk berdasarkan kelompok ya. Sudah ya? Nah, di sini itu punya jurnal nih yang akan kalian review. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah review jurnal. Nanti kalian berdiskusi bersama dengan teman-temannya. Nanti kalian akan melakukan review jurnal. Nanti fokus pada tujuan, kemudian metode, pendahuluan dan pembahasannya. Nanti hasilnya bakal kalian presentasiin di depan. Baik, Bu Des. Bagikan ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Ibu kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi. Apakah cukup ya? Atau 15 menit saja, nanti 10 menit untuk kita presentasi dan diskusi di depan, oke? Oke, sekarang silakan dikerjakan dulu ya review jurnalnya. Oh ya, ini bukan yang berbeda. Nanti kalian tulis hasilnya itu di sini di atas meja ya. Kita bisa lihat di internet. Ya, sama jurnalnya. Yang penting kalian itu menuliskan ini ya, apa namanya tadi, metode, tujuan, pembahasannya. Nanti hasilnya akan kalian presentasiin. Oke, selamat bekerja ya. Yang presentasi semua kelompok. Tidak satu saja. Nanti 2 kelompok itu akan berdiskusi dan menjawab. Oke? Selamat bekerja ya.
lampu. Iya. Jadi keanekaragaman hayati itu terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama di sana disebutkan apa? Tingkat gen, jenis dan ekosistem. Jadi keanekaragaman hayati itu terdiri dari 3 tingkatan. Nah, salah satunya itu disebutkan multivalensinya itu adalah keanekaragaman pada palu. Iya gitu. Jadi di jurnalnya itu dijelasin gitu bahwa keanekaragaman hayati itu terdiri dari beberapa tingkatan sih. Nanti kalian review di buku ya. Terima kasih Ibu. Ibu, mau nanya. Ya, dan Kita bingung gimana cara review jurnalnya. jadi Ibu, iya. formatnya ya. Tadi kan Ibu udah sebutin ya bahwa formatnya itu yang paling penting itu ada 3. Pertama itu tujuannya, metode dan pembahasan. Boleh ditambah Ibu? Boleh, kalau kalian mau sama juga boleh. Nah, di sini kan ada ini ya, di sini tuh ada tujuan. Nah, di sini tuh kalian masukin di LKPD-nya. Tujuannya tuh apa? Nah, kemudian di sini kan ada dibilang ini ya, metode yang digunakan. Kalian nanti bisa masukin yang ini. Kemudian kalau yang pembahasan itu kalian baca dulu ini. Iya. Nanti di pembahasan itu kalian baca dulu ini, diskusikan kira-kira poin-poin yang penting untuk dimasukkan hasilnya itu nanti apa ya. Oke Ibu. Nanti hubungan di LKPD-nya ya. Iya Ibu. Makasih Ibu. Iya. Untuk kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Ibu. Udah bisa. Ya udah bisa. Kita mau cari Ibu. Ini lainnya ngerjain apa ini? Ini Bilang lagi baca Ibu. tinggal sedikit Ibu. Udah mau cari. Oh iya. Nanti kalau ada apa-apa tinggal kasih tahu Ibu ya, nanti kita diskusikan. Ya Ibu. Bentar lagi selesai.
beralih ke sesi diskusi atau tanya jawab ya. Jadi hasil yang telah kalian tuliskan tadi kita akan diskusikan. Oke? Oke. Coba kita mulai dari kelompok 3 ya yang presentasi siap? Siap Ibu. Siap, Ibu. Ayo Manda. Oke, silakan. Kamu aja. Kamu. Ini mana? Kelompok 1 silakan presentasikan. Kelompok 1 kelompok 3 Ibu. Kelompok 3. Oke. Nanti ke kelasnya kelompok 1 dan 2 itu siapkan pertanyaan ya. Siap Ibu. Kita diskusikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dengan anggota kelompok Yeni Ainiyawati, absen 23, Usleni Estika absen 11 dan saya sendiri absen 9. Saya akan membacakan hasil review jurnal kelompok saya. Yang pertama identitas. Identitas jurnal itu keanekaragaman jenis vegetasi di kawasan Resort Kembang Kuning Kabupaten Lombok Timur. Terus tujuannya terus hasil dan kesimpulan itu Indonesia dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Dengan demikian, sekitar 38.000 jenis tumbuhan kawasan Resort Kembang Kuning Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikor Kabupaten Lombok Timur yang termasuk dalam wilayah Taman Nasional. Secara jelas coba Manda ulangi dengan lebih jelas suaranya ya. Ya Ibu, Indonesia dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia dengan memiliki sekitar 38.000 jenis tumbuhan. Kawasan Resort Kembang Kuning Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikor Kabupaten Lombok Timur yang termasuk dalam wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR adalah salah satu area dengan vegetasi yang beragam dari herba hingga pohon. Vegetasi ini berperan penting dalam ekosistem, mencegah erosi dan menjaga stabilitas iklim global. Berdasarkan pengamatan, kawasan ini memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai jenis vegetasi di kawasan tersebut untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan ekosistemnya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan kepada kelompok 3. Oke, jadi seperti itu ya yang telah disampaikan oleh kelompok 3 bahwa keanekaragaman jenis itu merupakan salah satu indikator itu bagaimana suatu keanekaragaman hayati yang ada di suatu tempat. Pada jurnal yang tadi itu dijelasin bahwa keanekaragaman jenis paku itu mana? Pada Taman Nasional Gunung Rinjani yang ada di Jeruk Manis itu memiliki keanekaragaman yang sedang atau tinggi mana? Tinggi, yang tinggi gitu ya. Nah jadi seperti itu. Nah keanekaragaman ekosistem itu tergantung pada keanekaragaman jenis. Jadi mereka itu saling berkaitan gitu. Nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk kelompok, kita mulai dari kelompok 2 saja ya Manda. Ya, kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Ya, Ini kepada kelompok 3 maaf. ya Bu, saya mau nanya. Ibu, saya mau nanya. Ya silakan disampaikan Manda. Ya, pertanyaan saya, bagaimana keanekaragaman hayati berperan dalam kesejahteraan manusia? Terus, apa dampak dari hilangnya keanekaragaman hayati tersebut? Terima kasih. Sudah bisa ditangkap jawabannya dan soalnya sudah bisa. Jadi poinnya itu kelompok 2 bertanya tentang apa tadi bagaimana Keanekaragaman hayati berperan dalam kesejahteraan manusia. Ya. Silakan dijawab mungkin satu pertanyaan aja ya dulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya peran keanekaragaman hayati dalam kesejahteraan manusia yaitu yang pertama
buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan hewan yang dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua, banyak obat-obatan berasal dari tumbuhan dan hewan yang ditemukan di alam. Keanekaragaman hayati menyediakan bahan-bahan alami untuk mengembangkan obat-obat dan perawatan kesehatan. Yang ketiga dan yang terakhir, keanekaragaman hayati mendukung layanan ekosistem seperti penyerbukan tanaman oleh serangga, penyaringan air oleh vegetasi, dan pengendalian hama alami. Gimana kelompok dua? Ya, makasih Manda. Ya, sama-sama. Oke, jadi seperti itu ya. Bagaimana untuk kelompok dua? Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa Ibu. Oke, apakah kita lanjutkan sesi tanya jawabnya? Lanjut Ibu. Oke, jadi kelompok tiga ini sama lagi. Bersemangat untuk diskusi. Iya, Pak. Semangat Ibu. Harus semangat kata Ibu. Tanya Ibu. Oh iya, sekarang kita kasih giliran untuk kelompok satu bertanya kepada kelompok tiga. Silakan untuk mengajukan. Ya, silakan Nasaskia. Silakan. Ibu, saya mau bertanya, Ya. apa dampak dari hilangnya keanekaragaman hayati? Oke, sudah bisa ditangkap? Sudah Ibu. Oke, mungkin Ibu dulu ya yang bantu jawab ya. Oke, jadi apa sih dampak dari hilangnya keanekaragaman hayati ini? Nah, jadi seperti yang telah Ibu paparkan tadi di awal ya, bahwa tadi kita lihat ada fenomena apa? Banjir, kekeringan, hutan longsor, ya, gundul. Nah, itu merupakan salah satu atau salah beberapa itu empat contoh dampak dari hilangnya keanekaragaman hayati gitu. Nah, jika keanekaragaman hayati ini hilang, maka tentunya kita sebagai manusia gitu ya akan merasakan dampak negatifnya tentunya seperti apa namanya tadi? Banjir. Nah, banjir ini kan sangat mengganggu ya. Nah, jadi tentunya aktivitas kita juga dapat terganggu gitu. Dan lain sebagainya. Bagaimana kelompok dua, apakah mau menjawab langsung? Iya Ibu, saya akan menjawab. Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Kelompok satu dengar, nggak usah ngomong. Iya, silakan kelompok satu. Kelompok satu ya. Tumbuhan dan hewan menyediakan bahan baku untuk berbagai industri seperti kayu, serat, minyak, esensial dan lain-lain. Keanekaragaman hayati juga berperan penting dalam budaya dan rekreasi manusia, termasuk pariwisata alam, pendidikan lingkungan, dan wilayah budaya. Hilangnya keanekaragaman hayati dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dengan hilangnya spesies yang memiliki potensi sebagai sumber obat-obatan. Pelan-pelan gue mana? Iya, ulang. Oh, sebentar Manda. Mungkin Manda ini sudah capek kali ya. Ya. Baik, teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Ini atas nama Yeni ya. Ya Ibu, Yeni Aindiawati. Oke. Absen 23 Ibu. Baik, bisa terakhir paling banyak ngomong, Bu. Jadi tumbuhan dan hewan menyediakan bahan baku untuk berbagai industri seperti kayu, serat, minyak, esensial, dan lain-lain. Keanekaragaman hayati juga berperan penting dalam budaya dan rekreasi manusia, termasuk pariwisata alam, pendidikan lingkungan, dan nilai-nilai budaya. Hilangnya keanekaragaman hayati dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dengan hilangnya spesies yang memiliki potensi sebagai sumber obat-obatan, manusia bisa kehilangan peluang untuk menemukan pengobatan baru untuk penyakit dan dapat mengurangi keragaman pangan yang tersedia, membuat sistem pangan lebih rentan dengan perubahan iklim dan serangan hama. Itu aja jawaban dari pertanyaan kelompok 1 Ibu. 3. Baik, itu dia penjelasan dari kami kelompok 3 dari pertanyaan teman-teman dari kelompok 1. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih kembali Bu Yeni. Silakan kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, sangat baik. Ayo duduk Ibu. Iya, silakan. Kita mau presentasi.
3. Kelompok 2 ya, kelompok 1 ya. Ibu, Ya. saya minta izin mau keluar duluan dari kelas, soalnya saya udah ada surat panggilan dari kabupaten buat ikut lomba olimpiade. Ini suratnya itu. Iya, iya. Ada di kelompok 3. Kelompok 3 ini. Boleh kan? Oke, boleh ya. Ya, Ibu. Ayo, Bisa lihat? Ya. Ya. Teman saya itu. Kalau gitu ya temennya. Nah, itu merupakan salah satu contoh baik ya anak-anak semua. Semoga kalian juga bisa meniru ya ini. Iya, Ibu. Saya juga olimpiade, saya itu. Oke, silakan kepada kelompok 2, S1. Semangat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 dengan anggota kelompok saya sendiri Fadila Priani, ada Mada Kumala dan Saskia Indonesia. Di sini kita akan membahas mengenai hasil diskusi kami. Itu keanekaragaman suatu Mungkin ekosistem. suaranya kurang keras kali ya, silakan. Keanekaragaman suatu ekosistem komunitas sangat bergantung pada jumlah jenis dan jumlah individu yang terdapat pada komunitas. Keanekaragaman jenis suatu komunitas akan tinggi jika komunitas tersebut disusun oleh banyak jenis dan tidak ada spesies yang mendominasi. Sebaliknya, jika suatu komunitas memiliki nilai keanekaragaman jenis yang rendah, maka komunitas tersebut disusun oleh sedikit jenis dan ada spesies yang dominan. Walaupun jumlah jenis yang terdapat di kedua komunitas tersebut relatif sama, tetapi terdapat beberapa jenis pohon yang memiliki kecenderungan untuk dominan di masing-masing kawasan tersebut, walaupun tingkat dominansinya relatif masih rendah. Sekian dari kelompok 1. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi seperti itu ya, bahwa dikatakan hasilnya tadi hasil diskusi kelompok 1 mengatakan bahwa pada setiap kawasan gitu, ekosistem pasti ada spesies yang mendominasinya gitu ya. Jadi pasti ada satu atau beberapa tumbuhan gitu yang menjadi ciri khas pada suatu tempat atau ekosistem tertentu, sehingga spesies itulah yang menjadi ciri khas gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Fadila bagaimana? Baik, oke. Untuk sesi tanya jawab, ini sekarang giliran kelompoknya ini ya, kelompok 2. Tadi Bu lihat hasil diskusi kelompok 2 ini memiliki kesamaan hasilnya dengan kelompok 1. Jadi sekarang giliran kelompok berapa ya? Kelompok 3. Kelompok yang presentasi. Iya, sekarang kelompok 3 kita kasih kesempatan untuk bertanya ya. Bagaimana kelompok 3 siap? Siap? Siap. Siap. Oke, sekarang kelompok 3 kita kasih kesempatan untuk bertanya. Udah di pos? Nah, kayak gitu ya. Jadi presentasi dari kelompok 1 sudah sangat memuaskan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk kelompok giliran yang kelompok 3 ya. Saya. Silakan bertanya. Tadi kan saya ingin bertanya. Atas nama Leni ya? Ya, perkenalkan nama saya Leni, absen 11 dari kelompok 3. Tadi kan dijelaskan, dipresentasikan di jurnal itu ada salah satu tumbuhan paku. Iya. Nah, di sini kelompok saya masih bingung, Ibu, tumbuhan paku ini termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat apa? Oke, jadi seperti itu ya Dil. Dan tadi Dilo berpresentasi tentang salah satu contoh keanekaragaman hayati di resort Kembang Kuning ya? Iya. Itu ada tumbuhan paku. Nah, Leni masih bingung. Tumbuhan paku itu termasuk kategori tingkatan yang mana? Silakan mungkin bisa langsung dijawab. Sheila?
Jadi tanaman paku itu termasuk keanekaragaman tingkat spesies, yaitu variasi jumlah dan jenis spesies yang ada di suatu ekosistem atau habitat. Tanaman paku itu berkontribusi pada keanekaragaman spesies dengan berbagai jenis dan spesiesnya yang unik. Gimana Ika? Bagaimana kelompok 3? Sudah paham ya? Oke, silakan duduk kembali. Oke, jadi seperti itu ya anak-anak sesi diskusi kita pada hari ini. Nah, dari kegiatan aktivitas jurnal yang telah kalian lakukan, hal apa yang paling penting yang dapat kalian dapatkan dari revisi jurnal ini? Menjaga kelestarian Tingkat keanekaragaman Ibu. Iya, betul sekali Fadilah ya, tingkat keanekaragaman. Fadilah kelompok berapa? Kelompok 1, absen 7. Bagus, kelompok 1 sudah menemukan poin pentingnya. Yang pertama itu tingkat. Coba kelompok 2 sebutkan. Ada tingkat 3 tingkat. ya. Ya, ada 3 tingkat. Yang pertama Keanekaragaman ya spesies. spesies. Terus gen. Sama ekosistem Ibu. Betul sekali ya. Ini kalian pasti sudah sangat serius ini ya. Masya Allah, alhamdulillah. Coba kelompok 3. Tadi kan sudah bertanya ya, apa sih termasuk kategori yang mana tumbuhan paku itu? Termasuk kategori tingkat gen. Betul kelompok 1? Spesies. Ini kelompoknya tumbuhan paku yang ada di kembang kuning. Oke, yang ada di laut. Nah, jadi keanekaragaman hayati itu kan terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu ada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Contohnya tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen itu apa? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, tingkat gen itu misalnya kayak warna pada kucing Ibu kan macam-macam, ada warna coklat, putih, terus hitam Bu. Oke, jadi betul ya. Salah satu contoh dari tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen itu adalah warna bulu pada kucing. Kan tadi Ibu udah paparin ya gambar ini, gambar burung. Kira-kira menurut kalian ini termasuk kategori yang mana? Gen, spesies, atau ekosistem? Spesies. Gen. Oke, jadi seperti itu ya anak-anak semua. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tingkat keanekaragaman hayati itu ada 3. Sekarang Ibu mau menanyakan kepada kalian bagaimana perasaan kalian dengan proses review jurnal dan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mulai dari kelompok 1, bagaimana perasaannya? Seru ya, menyenangkan. Kalau kelompok 2 bagaimana? Seru banget. Ya, mudah dipahami juga Ibu. Kelompok 3? Suka Ibu. Ya. Suka aja nih. Suka aja. Ya, berarti proses pembelajaran seperti ini favorit ya menurut kalian. Mungkin nanti kita tingkatkan lagi proses pembelajaran kita biar lebih menyenangkan. Nah, sekarang Ibu mau minta salah satu dari peserta didik untuk membacakan kesimpulan kita pada kegiatan hari ini. Ibu minta siapa ya? Mala. Coba Mala membacakan atau bukan membacakan ya? Menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Saya akan menyimpulkan mengenai materi kita hari ini. Kesimpulan dari seluruh rangkaian pembelajaran tentang keanekaragaman hayati menunjukkan bahwa berbagai spesies tumbuhan dan hewan di danau Gili-Mingo seperti Escherichia, Agalocha, dan Avicennia marina dapat diidentifikasi dan dimanfaatkan untuk keperluan obat tradisional, konsumsi, dan bahan bangunan. Analisis data keanekaragaman hayati pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem ini menunjukkan peran penting ekosistem mangrove dalam menjaga keseimbangan pesisir dan menyediakan habitat bagi berbagai biota. Selain itu, manfaat keanekaragaman hayati dapat dibuktikan dengan argumen valid tentang pentingnya konservasi ekosistem untuk kesejahteraan
kesejahteraan masyarakat setempat yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang hubungan antara keanekaragaman hayati dan kehidupan manusia. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu ya anak-anak semua. Nah, sekarang kita akan melakukan post test untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita bahas pada hari ini. Ibu minta kesediaannya ketua kelas untuk mengambil post test ke depan. Bu, ketua kelasnya izin tadi. Ya, silakan dikit Tiesi maju ke depan. Oke. Minta tolong ya bagikan temannya ya. Semua sudah dapat tempat soalnya? Sudah. Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya. Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang ya. Ini Bu, dia nggak punya pulpen Bu. Lady, siapa yang nggak punya pulpen? Lady Bu, Lady. Ada? Saya ibu dari pulpen. Ini ada. Beli dong. Silakan kasih dan Saskia dikerjain ya pulpennya. Bu, jemput pulpen. Habis ibu ini. Malah pinjam pulpen. Cuma punya satu. Aku punya. Kira sepertinya pulpen saya cuma tipe yang 6 warna. Jadi kamu percaya enggak? Pulpen sendiri. Semua kondusif ya? Ya, iya Ibu. Tidak boleh ada yang kerjasama. Apakah semuanya sudah selesai? Belum ibu. Belum Ibu. Belum ya. Oke, waktunya tinggal 1 menit ya. Nanti Ibu akan keliling untuk mengambil lembar jawaban kalian. Sebentar lagi Ibu, tinggal 6 jawaban lagi. Sudah pertanyaan. Ibu, boleh yang punya teman? Boleh. Ada protes. Ada ya. Ya Ibu, maafkan saya. Oke, waktunya sudah habis ya. Ibu akan keliling mengambil lembar jawaban kalian. Sudah? Sudah Bu. Malah kumpulin lembaran. Mana sudah? Ibu sudah makasih pulpennya. Oke, nah anak-anak semua, nanti untuk pertemuan selanjutnya materi kita itu tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, dicatat di bukunya masing-masing sekarang.
Tugas kalian Ya Pak Bu. mencari materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke? Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Sudah? Sudah, Ibu. Nanti dikumpulin pada pertemuan selanjutnya ya. Dalam bentuk ini. Tulis tangan ya, tulis tangan. Oke. Ya, Bu. Siap Bu. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Bu minta kesediaannya perwakilan ketua kelas untuk memimpin teman-teman yang berdoa. Silakan kepada Amalia. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas untuk kesediaannya memimpin doa. Jadi pada pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas antusiasme kalian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.